Siapa sih yang gak tahu band yang bernama Queen? Dari generasi manapun, dari kalangan manapun, pasti tahu sama grup musik legendaris yang satu ini. Dengan basis penggemar yang benar-benar gede dan kuat, Queen berhasil mengukuhkan namanya sebagai salah satu band terpopuler sepanjang masa. Band yang satu ini juga nggak takut loh dalam mengekspresikan beberapa lagunya yang bisa dibilang kontroversi ya. Salah satunya adalah lagu yang berjudul I Want to Break Free. Salah satu alasan kenapa lagu ini bisa dibilang kontroversial adalah karena video musiknya yang dikatakan agak sedikit tabu di masa itu. Di mana di situ memperlihatkan para pemain band Queen yang notabene adalah laki memakai pakaian perempuan. Tapi, walaupun begitu, masih banyak yang melihat bahwa lagu ini merupakan simbol dari kebebasan dan keberanian untuk mengekspresikan diri. Ya, emang hal itu juga nggak lepas sih dari karakter frontman mereka, yaitu Freddie Mercury, yang emang udah dikenal sebagai pribadi yang eksentrik. Padahal pas awal kebentuk tuh band ini vokalisnya bukan Freddie ya. Tapi, karena suatu alasan, bergabunglah Freddie bareng mereka dan membentuk band bernama Queen, dengan formasi Freddie Mercury sebagai vokalis, Brian May sebagai gitaris, Roger Taylor sebagai drummer, dan John Deacon sebagai basis. Awalnya mereka tuh cuman manggung dari satu pub ke pub lainnya, terus juga manggung di beberapa festival sambil nyebarin demo lagu mereka ke beberapa studio musik. Dan akhirnya, bisa dirilislah album major pertama mereka di tahun 1973 dengan judul Queen. Walaupun albumnya emang gak bisa disebut sukses besar, tapi di saat itu, Queen udah memperlihatkan bahwa mereka merupakan grup musik yang memiliki potensi yang sangat besar. Puncak karir mereka terjadi di saat mereka ngerilis album keempat mereka di tahun 75 dengan album yang berjudul A Night at the Opera. Di album ini, banyak banget lagu-lagu ikonik yang langsung banyak digandrungi sama masyarakat di zaman itu. Kita sebut aja, kayak Love of My Life, God Save the Queen, dan juga salah satu mahakarya dalam sejarah musik di dunia, yaitu lagu yang berjudul Bohemian Rhapsody. Lagu yang berdurasi hampir 6 menit ini merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh Queen di mana mereka mengkombinasikan musik ballad, opera, dan juga hard rock dalam satu lagu. Dengan lagu yang sangat kaya akan berbagai elemen musik di dalamnya, gak heran kalau lagu ini bisa benar-benar booming di masa itu. Dan gak cuma lagunya, video musiknya pun pada saat itu bisa dibilang gak kalah inovatif dibanding lagunya loh. Bahkan di platform YouTube aja, video musiknya udah ditonton sampai dengan 1,7 miliar kali. Gile nggak tuh? Dengan lagu dan video musik yang benar-benar inovatif, gak heran lagu Bohemian Rhapsody menjadi salah satu lagu terbaik sepanjang masa. Kesuksesan Queen terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Bahkan di album ke-6 yang berjudul News of the World, Queen kembali membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu jagoan musik di zaman itu. Album ini memperlihatkan musikalitas Queen di mana mereka melakukan pendekatan ke arah musik rock yang bisa buat sing-along barengan sama penonton. Hal itu kelihatan dari lagu-lagu kayak Spread Your Wings, We Are The Champion, dan juga lagu yang berjudul We Will Rock You. Lagu yang didominasi sama suara kaki-kaki yang menghentak dan tepukan tangan ini memperlihatkan bahwa Queen emang sengaja ngebuat lagu yang bisa dinyanyiin bareng penonton. Dengan lirik yang simple dan juga musik yang benar-benar minim, gak heran kalau mereka manggung dan bawain lagu ini, para penonton pada serentak pada hentakin kaki dan mentepuk tangan buat ngiringin lagu ikonik yang satu ini. Perubahan tren musik rock di tahun 80-an gak ngebuat popularitas Queen menurun. Bahkan, albumnya mereka yang berjudul The Works yang rilis di tahun 84 ini benar-benar digandrungin sama banyak pendengar musik kala itu. Dengan disisipkannya elemen-elemen pop dan elektronik, ngebuat musik-musik mereka lebih relate sama masyarakat pada masa itu. Dan salah satu lagu yang benar-benar jadi jagoan di album tersebut adalah lagu yang berjudul Radio Gaga. Lagu yang ditulis oleh Roger Taylor, sang drummer Queen ini ngeliatin gimana Roger ngerasa bahwa media masa zaman itu benar-benar berubah dibanding zamanan dia dulu. Terutama perubahan dari radio ke TV yang jadi fenomena besar di masa tersebut.
Bahkan dari video musiknya pun menggambarkan seseorang yang memiliki semangat untuk tetap melestarikan tren radio. Walaupun saat itu tren menikmati musik udah banyak berpindah ke televisi karena ditampilkan juga video musik para musisi. Ya, kalau zaman sekarang sih mungkin kayak tren nikmatin musik pindah ke platform streaming ya. Di tahun 85, Queen menunjukkan bahwa mereka masih bisa dianggap sebagai salah satu musisi terbaik di zaman itu. Hal itu mereka perlihatkan pada sebuah acara amal yang bertajuk Live Aid, yang mana event tersebut mendatangkan banyak musisi besar di zaman itu. Kita sebut aja kayak Madonna, Elton John, U2, Phil Collins, Led Zeppelin, dan pastinya juga Queen yang juga dapat kesempatan buat tampil di panggung tersebut. Di acara tersebut, Queen berkesempatan buat ngebawain beberapa lagu besar mereka yang dibuka oleh Bohemian Rhapsody. Terus lanjut sama lagu-lagu hits kayak Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Things Called Love, We Will Rock You, terus ditutup sama lagu We Are The Champion. Dalam waktu 20 menit, Queen berhasil memberikan sebuah pengalaman yang benar-benar megah dan juga memberikan energi yang luar biasa kepada para penonton di acara tersebut. Dan gak cuma itu, penampilan Queen di acara Live Aid dinobatkan sebagai salah satu penampilan panggung terbaik sepanjang masa oleh banyak pihak. Makanya gak heran, nama Queen saat itu kembali meledak di mana-mana. Tapi ironisnya, walaupun Live Aid merupakan sebuah acara amal yang juga secara masif menyuarakan untuk mencegah penularan penyakit AIDS, Freddie Mercury, sang vokalis, positif terkena penyakit AIDS dan meninggal dunia di tahun 91. Kematian Freddie Mercury menjadi sebuah kehilangan yang sangat besar buat dunia permusikan dan khususnya buat para penggemar Queen. Walaupun Queen masih aktif dalam bermusik dengan berkolaborasi bareng berbagai musisi, tapi tetap aja, posisi vokalis utama tetap milik Freddie Mercury. Iya, oke. Kelar juga kita ngomongin tentang Queen ya. Panjang juga sih ya. Padahal itu udah banyak yang gak dijelasin sampai ke detailnya loh. Gimana menurut kalian tentang grup musik yang satu ini? Apakah di antara kalian juga ada yang emang fans beratnya Queen? Coba dong di-sharing pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu yang awalnya cuma tahu lagu Bohemian Rhapsody, bisa jadi tahu lebih banyak lagi dan bisa jadi ngefans juga. Oke kalau gitu, makasih buat kalian yang udah nyimak konten kali ini. See you next time and keep the faith.